Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas rekomendasi saham yang diincar oleh Big Fund sebelum harga sahamnya naik. Dan kita melihat adanya optimisme di kala menunggu data inflasi dari Amerika Serikat. Jadi sebelum lanjut, disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham, karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Kita akan awali dengan inflasi Amerika Serikat yang akan mendukung pemotongan suku bunga oleh The Fed di bulan September. Seperti yang kemarin kita bahas guys ya, bahwa probabilitas pemotongan suku bunga oleh The Fed di bulan September ini mencapai 70% ya. Dengan tingkat probabilitas yang cukup tinggi, maka kita cukup yakin ya guys ya, bahwa suku bunga ini akan segera dipangkas oleh The Fed. Sehingga ini akan berdampak sangat positif untuk market saham dan juga market kripto atau Bitcoin. Jadi bukan hanya saham aja guys yang akan naik ya ketika pemangkasan suku bunganya terjadi, tapi Bitcoin dan juga kripto itu bisa saja melonjak dan melesat tinggi. Seperti itu guys. Nah, berdasarkan kalender ekonomi ya, kita melihat nanti malam itu akan ada rilis data tingkat inflasi inti month on month dan juga year on year, lalu tingkat inflasi bulanan dan juga tahunan dari Amerika Serikat ya pada tanggal 11 Juli 2024 nanti malam guys. Sebelumnya untuk tingkat inflasi inti year on year di angka 3,4% dan tingkat inflasi tahunannya di angka 3,3%. Untuk perkiraan atau prediksinya, tingkat inflasi intinya masih akan tetap sama di level 3,4%, sedangkan tingkat inflasi tahunannya diperkirakan akan turun menjadi 3,1% dan inilah yang kita harapkan. Di mana tingkat inflasinya kita harapkan bisa turun di bawah 3% agar supaya ya The Fed ini kan targetnya di 2%-an untuk tingkat inflasi Amerika Serikat agar bisa segera memangkas suku bunganya. Tapi saya melihat bahwa ada potensi suku bunga ini akan dipangkas ya guys ya ketika menyentuh di level 2, sekian persen. Ya, karena kita melihat juga memang dari berbagai rasio dan data ekonomi di Amerika Serikat, memang ekonomi Amerika Serikat ini sedang cukup menderita ya guys ya. Sudah cukup suffering cukup lama ya. Dari data ketenagakerjaan, dari data pengangguran di Amerika Serikat itu sudah menunjukkan bahwa ekonomi Amerika Serikat itu dalam kondisi yang sudah sangat memprihatinkan ya. Bahkan ada prediksi bahwa Amerika Serikat ini akan segera resesi gitu guys. Jadi kemungkinan besar ya The Fed pun tidak akan memaksakan ya guys ya untuk menahan suku bunganya di beberapa bulan ke depan ini. Nah, jadi ketika teman-teman melihat ya bahwa ada potensi kenaikan di pasar saham, ini adalah waktu yang sebaik-baiknya harus dimanfaatkan untuk kita membeli saham yang kita incar. Membeli saham-saham yang fundamentalnya bagus, yang sudah kita analisa tentunya. Dan kita pun melihat ada kecenderungan ya dari Big Fund atau dari Fund Manager terkait dengan saham-saham incarannya yang kemungkinan besar juga akan mendapatkan inflow. Ya, akan mendapatkan ibaratnya dana besar lah ya, sehingga nanti harga sahamnya bisa naik guys. Nah, inilah waktunya kita membeli saham-saham yang kita incar. Berikut juga ya beberapa Big Fund kemarin sudah kita bahas ya terkait dengan saham incaran mereka seperti JP Morgan juga kemarin sudah kita bahas guys ya. Lalu beberapa sekuritas dari Indonesia seperti Mirai Asset dan juga BRI Dana Reksa, teman-teman bisa cek video kita yang kemarin seperti itu. Oke guys, jadi kita akan lanjut ya guys ya terkait dengan pejabat The Fed yang mengatakan bahwa ada tanda-tanda menjanjikan untuk ekonomi Amerika Serikat ya. Tadi sempat kita bahas juga bahwa ekonomi Amerika Serikat ini harus segera diselamatkan dengan dilakukannya pemangkasan suku bunga agar ya ekonomi Amerika Serikat ini bisa naik lagi, bisa stabil lagi dan bisa bagus lagi untuk kedepannya gitu guys. Jadi ya inilah kesempatan terakhir saya rasa gitu guys ya, meskipun kedepannya mungkin teman-teman akan melakukan averaging up ya di saham-saham bagus, dan kalau misalkan mau tambah muatan ya sekarang waktunya gitu guys. Dan kalau misalkan besok ya di hari Jumat teman-teman melihat bahwa di hari Jumat either banyak saham yang naik atau banyak saham yang turun termasuk IHSG ya. Apakah IHSG-nya naik atau turun? Itu pastinya didasarkan dari sentimen dari tingkat inflasi di Amerika Serikat. Jika ya nilai inflasinya ini turun, maka akan berdampak positif untuk market saham. Dan sebaliknya, ketika tingkat inflasinya ini bertahan atau malah naik ya guys ya ke level 3,6% misalkan, maka pasar saham ada kemungkinan untuk koreksi. Seperti itu guys ya. Ketika koreksi ya berarti kita cicil beli lagi aja. Simple ya, karena kemungkinan kedepannya tetap akan dilaksanakan pemangkasan suku bunga.
Ini adalah sentimen yang positif juga. Lalu kita pun melihat ya guys ya, adanya desakan dari Partai Demokrat untuk Joe Biden ini mundur ya guys ya dari pencalonan presiden di Amerika Serikat, di mana posisi politik Joe Biden-nya ini juga cukup terancam. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menghadapi polemik yang meningkat di dalam partainya sendiri saat seorang anggota Senat dari Partai Demokrat bergabung dengan banyak anggota Senat yang memintanya untuk mundur. Nah, ini adalah sentimen positif juga, terutama untuk pencalonan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat kembali. Peter Welch dari Partai Demokrat Vermont menjadi senator pertama yang secara langsung mendukung pergantian presiden berusia 81 tahun itu. Penampilan debat Biden yang buruk telah menimbulkan kekhawatiran tentang ketajaman mentalnya dan membuat upaya pencalonan kembali dipertanyakan. Ya, teman-teman harus tahu bahwa ketika Donald Trump menjabat sebagai presiden Amerika Serikat, itu terjadi kestabilan politik, terjadi kestabilan ekonomi ya guys ya. Meskipun di dalamnya ya antara Cina dan Amerika itu terjadi perang dagang. Tapi kan itu sehat guys ya, itu kan perang ekonomi, perang dagang, bukan perang militer. Nah, tapi di eranya Joe Biden, di eranya Partai Demokrat ini, di Amerika Serikat sana malah mendukung adanya peperangan secara militer. Ya guys ya, teman-teman bisa lihat peperangan invasi dari Israel ke Palestina dan juga invasi dari pendukungnya ya guys ya dari sekutu atau NATO yang mendukung Ukraina untuk terus berperang melawan Rusia. Padahal guys ya, di beberapa waktu yang lalu ya, saya melihat adanya video di mana Donald Trump itu menjabat tangannya Presiden Cina, menjabat tangannya Vladimir Putin ya guys ya, Presiden Rusia. Saya cukup tenang gitu guys melihat bahwa petinggi-petinggi negara ini berdamai gitu ya, dan mereka akrab ya, mereka saling berjabat tangan, mereka saling tersenyum, mereka saling mengobrol gitu guys ya. Nah, itulah kestabilan politik yang kita harapkan sebenarnya. Nanti kita akan rekap ya guys ya, saham-saham apa saja sih yang diincar oleh para big fund ini yang juga punya potensi untuk naik ke level yang lebih tinggi seperti itu. Lalu selain dari desakan mundurnya Biden ya guys ya dari pencalonan presiden, ini juga sentimen positif datang dari mata uang rupiah. Bersama won Korea dan baht Thailand, rupiah Indonesia memimpin penguatan di Asia pagi ini. Rupiah dibuka menguat di pasar spot pagi ini didukung oleh sentimen pasar global yang cenderung optimis jelang pengumuman data inflasi indeks harga konsumen Amerika Serikat nanti malam. Rupiah spot melenggang di level 16.215 USD di awal perdagangan, menguat 0,16% dibanding posisi penutupan di hari sebelumnya. Rupiah lantas menyentuh di level 16.200 per US dollar, membuatnya menjadi mata uang kedua di Asia pagi ini yang menguat terbesar setelah won Korea 0,29% dan baht Thailand. Jadi untuk rupiah kita ya, kalau misal kita perhatikan pagi ini ya memang terjadi penguatan guys. Dan ini sangat positif ya untuk market saham IHSG. Nah, kita melihat rupiah kita sempat turun ke level 16.187 tadi guys ya. Ya, tadi sempat di level 16.187 rupiah per 1 USD-nya. Meskipun ada sedikit pelemahan lagi ya ke level 16.200-an, tapi it's okay. Kita melihat adanya perkembangan yang cukup bagus dari penguatan rupiah kita terhadap dolar Amerika Serikat yang memang kita melihat juga di XY atau indeks dolarnya itu sedang turun. Jadi sudah banyak nih sentimen positifnya ya guys ya untuk market IHSG, untuk market saham, untuk market kripto, untuk market Bitcoin. Jadi saya rasa inilah waktu yang cukup bagus ya guys ya untuk kita memilah saham-saham yang memiliki fundamental yang bagus untuk kita investasikan. Lalu kita akan membahas terkait bocoran saham unggulan dari DBS ya pada kuartal 3 2023. 2024. Pasar saham Indonesia dinilai masih menarik di mata lembaga investasi dan juga perbankan global yaitu DBS, dan sederet saham perusahaan Indonesia yang melantai di Bursa Efek Indonesia mendapatkan rekomendasi beli dari DBS dapat dilirik juga oleh investor lokal ya guys atau investor retail. Nah, di sini kita akan langsung ya melihat kenapa sih kok DBS ini cukup yakin berinvestasi di Indonesia. Ekonomi Indonesia diteropong DBS mampu tumbuh 5% pada
tahun 2024 dan mampu tumbuh 5,2% pada tahun 2025. Lalu pertumbuhan ekonomi itu terjadi di tengah tingkat inflasi yang diperkirakan juga akan tetap stabil berada di bawah 3% atau tepatnya 2,8% pada tahun 2024 dan 2,5% pada tahun 2025 guys. Nah, jadi DBS ini cukup yakin ya bahwa ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas 5% pada 2024 dan 5,2% pada 2025 dan juga tingkat inflasi kita juga diperkirakan akan tetap stabil di bawah 3%, sekitar 2,8% pada tahun 2024 dan 2,5% pada tahun 2025. Jadi untuk perkiraan ya dari Big Fund ini cukup menarik ya untuk ekonomi dan juga inflasi Indonesia untuk kedepannya, sehingga ada beberapa saham yang dijagokan oleh DBS dan memberikan rating beli terhadap saham-saham ini. Yang pertama adalah PT Telkom Indonesia Persero Tbk dengan kode saham Telkom. Nanti kita akan rekap ya guys ya beserta dengan target harganya. Lalu ada saham Cepin PT Charon Pokpan Indonesia di sektor poultry. Lalu ada saham INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan juga ICBP PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk di sektor consumer. Lalu kita cek juga ada PT Bank Sentral Asia Tbk dengan kode saham BBCA dan ada PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan kode saham Bank Mandiri. Ini yang terdapat rekomendasi beli. Sedangkan untuk rekomendasi hold atau tahan ada 3 saham, yakni PT Unilever Tbk ya guys ya atau UNVR, lalu ada PT Bank Rakyat Indonesia dengan kode saham BBRI dan juga PT Perusahaan Gas Negara atau Pegas. Nah, di sini kita akan rekap buat teman-teman guys ya berdasarkan rekomendasi beli dan rekomendasi hold dari DBS ya untuk kuartal 3 2024. Oke guys, untuk rekomendasi dan juga target dari DBS tadi sudah kita sebutkan guys ya. Rekomendasi buy-nya untuk DBS ini di saham Telkom dengan target harga di 4.100 ya. Jadi target harganya memang harus naik seperti itu. Lalu Cepin ya target harganya di 5.400, INDF target harganya di 8.500, ICBP target harga bisa naik 13.700, BBCA target harga naik ke 10.875 dan Bank Mandiri target harganya naik menjadi 7.800. Sedangkan untuk rekomendasi hold dari DBS ini adalah saham Unilever, BBRI dan juga saham Pegas. Apakah mungkin DBS ini sudah pegang Unilever, BRI dan Pegas sehingga merekomendasikan hold? Nah, saya rasa memang begitu ya guys ya. Jadi nggak mungkin ngehold kalau misalkan DBS-nya tidak punya sahamnya seperti itu. Dan kemarin juga kita sudah bahas ya stock pick dari JP Morgan yang ada rekomendasi overweight yaitu dari BBCA, Bank Mandiri, Arto untuk saham perbankan, CTRA untuk saham properti, AMRT, ICBP untuk saham retail ya, Goto Mapi juga sama tapi untuk Goto mungkin ini masih apa ya? Belum saya perhatikan lah ya, kemarin sempat naik ke 51 tapi hari ini turun lagi ke 50 ya. Kemarin ada pemberitaan Goto diborong investor asing. Hari ini muncul lagi berita bahwa banyak investor yang mau keluar dari saham Goto. Jadi hati-hati guys ya dengan pemberitaan, hati-hati bahwa pemberitaan itu juga bisa dimanipulasi. Jadi source-nya harus benar-benar valid dan teman-teman juga jangan telan mentah-mentah ya. Yang pertama source-nya harus valid dan berita itu jangan ditelan mentah-mentah. Tapi kalau misalkan memang beritanya di berbagai media itu sama gitu ya, di media A, B, C, D, oh ternyata beritanya sama, berarti kemungkinan besar itu valid. Sedangkan untuk stock pick JP Morgan dengan tingkat netral itu ada Telkom, UNTR dan juga Inco guys ya. Meskipun Inco pada kuartal 1 2024 labanya itu anjlok banget gitu guys. Tapi kita akan coba lihat ya guys ya bagaimana pertumbuhan laba bersih dari saham-saham yang direkomendasikan baik itu oleh DBS ataupun oleh JP Morgan pada kuartal 2 nanti. Ya kita akan coba tunggu rilis laporan keuangan dan juga kinerja laba bersihnya. Kembali lagi disclaimer on guys ya, video ini bukan ajakan jual beli saham dan keputusan investasi tetap berada di tangan masing-masing sebagai investor di pasar modal. Jadi menurut teman-teman, saham mana nih yang paling menarik untuk diakumulasi sebelum harganya naik mencapai targetnya DBS? Kalau menurut saya pribadi guys ya, ada beberapa saham yang sangat menarik untuk kita pantau dan juga kita coba entry. Yang pertama adalah Telkom ya guys ya, karena Telkom ini kemungkinan labanya itu akan stabil meskipun tidak menutup kemungkinan juga akan terkoreksi, tapi saya rasa koreksinya tidak akan terlalu dalam.
Lalu ada saham Cepin dan juga INDF ya guys ya. Kalau menurut saya pribadi ini menarik. Sedangkan untuk saham-saham big bank tentu saja sangat menarik ya, yaitu Bank Mandiri, BBRI, BBNI, ya, dan juga saham-saham perbankan second liner itu juga cukup menarik. Kenapa saya tidak rekomendasi buy BBCA atau tidak terlalu suka dengan BBCA? Karena harganya sudah naik guys. Meskipun ya masih punya potensi untuk naik lagi sebenarnya ya. Tapi untuk teman-teman yang buy on weakness BBCA masih bisa di hold. Nah, jadi silahkan teman-teman tuliskan saham-saham yang menurut kalian menarik di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.